Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang bab yang berkenaan dengan nawaqidul iman. Satu bab yang sangat penting yang berbicara tentang hal-hal yang bisa membatalkan iman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali agar mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Artinya beribadah tapi dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang beribadah ternyata dalam ibadahnya dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang paling penting adalah bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ba'atsna likulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna, kami jadikan setiap umat itu seorang rasul. Wa kadzalika ja'alna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat itu ada rasulnya. Tugasnya apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut.
tugasnya adalah menyampaikan agar manusia beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut taghut. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa ketika kita memahami tentang tauhid, maka di sana juga kita harus memahami tentang syirik, kesyirikan. Tidaklah orang itu memahami tauhid kecuali dia harus memahami tentang masalah-masalah kesyirikan. Dan tidaklah orang itu memahami tentang syirik kecuali dia juga harus memahami tentang tauhid. Jadi dua hal ini harus dipahami dan dipelajari. Sehingga dengan dia memahami tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik, maka dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita. Karena salah satu yang bisa membatalkan iman itu adalah ketika seseorang melakukan perbuatan syirik. Nah, dalam hal ini tema kita adalah nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Dan kita masuk kepada hal yang ketujuh. Apa yang bisa membatalkan iman? Maka kata Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid ini adalah adamu takfiril musyrikina awisyakki fi kubrihim. Tidak mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik atau dia ragu terhadap kekufuran mereka. Jadi ada orang yang melakukan syirik atau dia melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatannya, maka dia tidak ingkari, sehingga dia mengatakan nggak apa-apa itu, cuman dikit doang. Nah, itu nggak boleh. Jadi setiap perbuatan syirik maka kita harus ingkari. Nggak boleh kita ridho terhadap perbuatan dia. Dulu kan pernah terjadi, panggil dukun itu sampai 100 jutaan biar nggak turun hujan, kan gitu ya. Ingat di Mandalika itu ya, pada akhirnya turun hujan juga. Dan orang mengatakan, hebat ya dukun 100 juta. Wah, apa-apa itu kan memang biasa tradisi. Jadi kita tidak ada istilah, kalau kesyirikan itu tidak ada istilah kearifan budaya, kearifan lokal, nggak ada. Jadi kalau sudah perbuatan syirik, maka harus kita tinggalkan. Jangan ada istilah apa? Kearifan budaya. Itu kan kearifan budaya, biasa kita pakai dukun. Nggak boleh. Harus kita ingkari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan kita benci dengan perbuatan syirik. Jadi apa? Harus kita ingkari perbuatan syirik dan kita benci terhadap apa? Perbuatan apa? Syirik. Bukan kita ridho atau kita senang atau kita iyakan, nggak boleh. Gitu. Atau ada orang bikin upacara di tepi laut, pantai selatan, motong sapi atau kerbau, biar Nyai Loro Kidul nggak ngamuk, sehingga kepalanya nanti dipersembahkan untuk Nyai Loro Kidul, dibuang ke laut. Yang bacain doa juga Pak Haji. Yang baca doanya Pak Haji tuh, pakai gamis, pakai tasbih, wah macam-macam itu. Itu juga nggak boleh. Apa hubungannya antara kepala kerbau dengan apa? Ngamuknya Nyai Loro Kidul. Atau minta turun hujan, panggil para pawang-pawang agar bisa apa? Turun hujan. Padahal kita diajarkan adanya yang namanya sholat istisqa. Sholat minta hujan. Kepada siapa kita minta hujan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Walladzi anzala 'alaikum minas sama'i ma'an." Dialah yang menurunkan atas kalian hujan, air hujan dari langit. Jadi yang menurunkan hujan itu apa? Bukan pawang, bukan dukun, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ribuan dukun agar mereka bisa apa?
untuk minta turun hujan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan, enggak turun hujan. Kenapa? Karena yang harus kita yakini adalah yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus apa? Mengingkari perbuatan syirik. Namun di sini kadang-kadang kita begini. Kita tidaklah memudah-mudahkan untuk mengkupur-kupurkan orang, karena nggak gampang-gampang kita mengkafirkan, oh itu orang kafir tuh, nggak gampang-gampang. Jadi tidak semua bisa kita menggampang-gampangkan mengkupur-kupurkan orang. Kenapa? Selama belum datang hujah kepada dia, mungkin dia nggak tahu, atau belum datang hujah kepada dia, atau dipaksa macam-macam. Jadi kita nggak kufur, enggak. Ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak menggampang-gampangkan untuk mengkupur-kupurkan orang lain atau takfir. Ya. Berbeda dengan Khawarij. Ya. Khawarij adalah orang kelompok. Ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menjadi seorang khalifah. Ya. Maka di situ sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang namanya kelompok Khawarij yang keluar dari kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Ada yang namanya kelompok Syiah yang mendukung kelompok Ali radhiyallahu anhu. Dan kelompok Syiah mengatakan bahwa semua sahabat itu kufur. Nah, ini kelompok Syiah nih. Kecuali ada beberapa sahabat yang masih dalam beriman, seperti Ali bin Abi Thalib tentunya. Dan beberapa sahabat, ada 3 kalau salah. Jadi Abu Bakar dianggap kufur oleh mereka itu. Bayangkan, Abu Bakar, siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi yang kemana-mana sering Rasulullah SAW sebutkan, sering bersama Rasulullah SAW, dan di dalam Al-Quran juga langsung Allah menyebutkan. Idz qala li sahibihi, dan ingatlah ketika Rasul mengatakan kepada sahibihi. Sahib itu apa? Teman. Bukan disebut namanya tapi teman. Itu lebih apa? Lebih dekat. Ya. Lebih apa? Lebih dekat. Umar bin Khattab anggap kufur. Ini kelompok apa? Syiah. Khawarij enggak. Semua kelompok ini Syiah, Murji'ah itu semuanya kufur kecuali Khawarij. Makanya mereka keluar. Jadi mereka saling mengkafir-kafirkan. Nah, Ahlussunnah nggak boleh, nggak gampang-gampang untuk mengkafirkan. Selama mereka masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih berpegang pada Al-Qur'an, maka mereka adalah mukmin. Khawarij, kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat bagaimana orang seperti Khawarij ini, mereka membaca Al-Quran sampai mereka meneteskan air mata. Anda tidak akan mampu untuk ikut ibadahnya mereka. Saking luar biasanya ibadahnya, membaca Al-Qurannya, mereka hafal betul ibadahnya. Tapi kata Rasulullah, mereka membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokan doang. Bahkan mereka berani untuk apa? Menggunakan ayat Al-Quran. Ala inna hukma lillah. Tidaklah kecuali hukum itu hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap tahkim yang dilakukan oleh Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an itu tidak berdasarkan hukum Islam. Itu tidak berdasarkan apa? Hukum Islam. La hukma illa lillah. Mereka mengatakan tidaklah hukum kecuali hanya hukum Allah. Jadi mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah itu tidak apa? Menggunakan hukum Islam. Hanya mereka. Kata Ali, betul. Dia menggunakan dalil Al-Quran. Tapi tujuannya apa? Urida bihil batil. Kalimatul haq. Kalimatul haq. Al-Quran itu apa? Kalimatnya benar. Dia pakai ala hukma illa lillah. Kalimatul haq.
kalimatnya benar, tapi urida bihil batil. Tapi mereka menggunakannya untuk kebatilan. Artinya pakai dalil, tapi dalilnya apa? Batil gitu. Secara penafsiran apa? Salah gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hal ini kita harus tahu juga tentang ini, tapi juga nggak gampang-gampang kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Itu ada apa? Ada orang apa? Hal-hal yang khusus, ya. Yang mungkin dia tidak tahu atau belum sampai hujjah atau dipaksa atau macam-macam lah. Jadi apa? Kita harus lihat dulu. Ya. Nah di sini, ketika seseorang tidak mengingkari perbuatan syirik atau dia ragu bahwa kesyirikan itu merupakan bagian dari kekufuran, maka dia bisa terjerumus ke dalam apa? Ke dalam nawaqidul iman, batalnya apa? Iman. Dalilnya mana? Dalilnya Allah SWT menyebutkan waqalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan mereka mengatakan inna kafarna bima ursiltum bihi, sesungguhnya kami ingkari dengan apa yang kalian diutus, dan sesungguhnya kami ragu terhadap apa yang kalian seru kepada kami. Jadi dia meragukan apa yang disampaikan oleh para rasul tentang tauhid. Dia mengingkari apa yang disampaikan oleh rasul tentang tauhid. Berarti dia tidak mengingkari perbuatan syirik, karena para rasul menyampaikan dakwah tauhid, dan mereka mengingkari tauhid, tapi justru mereka melakukan kesyirikan. Itu yang ke-7. Yang ke-8, ini yang kita khawatirkan. Yang ke-8 adalah al-istihza'u billahi ta'ala au bil Qur'anil Karim au bid-dini au bis sawabi wal iqabi au nahwi dzalika. Yang ke-8 adalah al-istihza'u billahi ta'ala, meledek, mengolok-olok atas nama Allah, mengejek atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengejek-ngejek Allah. Atau dia mempermainkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dibuat mainan. Ayat-ayatnya, kandungannya, maknanya dijadikan apa? Mainan, dijadikan bahan olok-olokan, atau dijadikan bahan stand up umpamanya. Kan ada tuh stand up yang biar orang lucu gitu kan ya. Atau aubiddin, atau dia juga memain-mainkan agama. Mempermainkan agama, mengejek-ngejek tentang agama Islam. Au bis sawabi wal iqab, atau dia juga apa? Mengejek-ngejek tentang pahala dan siksa. Kan ada baru-baru ini kan ada orang yang masuk neraka kan ya? Dijadikan sebagai apa? Sebagai apa namanya, YouTube. Dibuat apa? Dibuat apa? Film. Kemudian dia apa? Di hari pertama dia bisa selfie, dia apa? Di neraka itu. Itu seakan-akan apa? Neraka satu hal yang biasa itu. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka, walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang amat pedih. Alim, ingat ya. Alim itu bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Lain bahasa Sunda. Ini walahum adzabun alim, dan bagi mereka di neraka untuk orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azabnya di neraka, pasti ada sifatnya, ada naatnya. Walahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang sangat dahsyat. Walahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang sangat hina. Jadi begitu apa? Ada sifat adabnya yang artinya menandakan, menjelaskan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu enggak main-main. Jadi enggak sempat orang pakai selfie di apa? Di neraka. Itu kan ada. Jadi seakan-akan menjadi bahan-bahan ledekan. Agama itu sebagai apa? Bahan ledekan, ya.
sebagai bahan ejekan, mengejek bagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Neraka diejek. Oh, saya bisa selfie di hari pertama bersama teman-temannya. Seakan-akan neraka itu tempat selfie. Nah, ini namanya apa? Mempermainkan, meledek, menjadikan agama sebagai candaan. Awil istiza bir rasul, atau meledek Rasul, menghina Rasul. Rasul itu demen dengan anak kecil umpamanya. Rasul itu istrinya banyak, berarti apa? Syahwatnya itu meledek namanya. Bagi Rasul memiliki istri 9 itu khususiah. Jadi ada khususiah yang tidak diberikan kepada umatnya, tapi diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi ada khususiah, ibadah yang khususiah yang tidak diberikan kepada umatnya, tidak diwajibkan kepada umatnya, tapi diberikan kepada apa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti bagi Rasulullah SAW, tahajud itu wajib. Tahajud itu apa? Wajib. Di samping sholat yang 5 waktu apa? Tahajud apa? Wajib. Kira-kira kita kalau tahajud wajib gimana gitu? Mampu gak? Gitu. Bagi Rasul khususnya 9 apa? Istri boleh. Kita maksimal apa? 4. Itu pun kalau mampu. Tapi ingat, disebutkan apa? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kemudian ditutup wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian ma thaba lakum minan nisa', apa yang wanita-wanita yang kalian suka. Berapa? Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Biasanya kita kalau ngitung 1 dulu apa 2 dulu? 1 dulu, tapi di sini dimulai dari apa? 2, 3 atau 4. Kemudian ditutup. Fa illam ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak mampu, fawahidah 1 saja. Ditutup dengan kalian tidak mampu. Jadi fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu. Dan jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, fawahidah 1 aja. Jadi 1-nya itu diakhirkan. 1-nya apa? Diakhirkan. Tidak mengatakan nikahilah olehmu 1, 2, 3, 4. Tapi apa? 2 dulu. 2, 3, dan 4. Kemudian ditutup. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kalian khawatir untuk tidak melakukan apa? Bisa berbuat adil, 1 saja. Ini menandakan betapa berat. Apalagi 9 gitu. 2 aja berat. Nah ini apa? Jamaah sekalian, jangan diejek. Jadi kita ketika ayat itu berbicara tentang poligami, wajib kita imani, jangan kita ingkari. Ini kan kadang-kadang ibu-ibu kalau udah berbicara tentang apa poligami udah apa? Udah mulai apa? Panas kan itu. Boleh panas, tapi tetap mengimani ayat tersebut. Tapi apa? Mengimani. Jangan masa kalau gitu enggak, tetap. Kenapa Al-Qur'an menjelaskan? Adapun nanti prakteknya terserah, kan gitu. Mau apa tidak? Tapi mengimani wajib. Tentang warisan juga begitu, mengimani wajib. Bahwa warisan yang paling adil adalah pembagian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Tentang jilbab juga wajib mengikat apa? Wajib mengamalkan, mengimani. Jangan mengatakan itu kan jilbab itu cuman budaya Arab, di mana Arab itu kalau wanita nggak pakai tutup kerudung maka di sana banyak angin padang pasir, kemudian ketika angin berhembus maka rambutnya akan kotor terkena apa? Pasir, sehingga harus ditutup. Jadi budaya Arab. Enggak. Jilbab itu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Jadi jangan sampai jilbab itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia itu sesuainya dengan pakai konde umpamanya. Jadi enggak begitu.
Jadi jilbab itu bukan budaya, tapi dia adalah sebuah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jilbab. Nah, sehingga dalam hal ini kita tidak boleh memain-mainkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak boleh apa? Wajib kita mengimaninya bahwa Rasul adalah seorang Rasul. Kemudian atau juga salah seorang nabi-nabi yang lain, bukan hanya sekedar nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi yang lain pun tidak boleh kita ledek, tidak boleh kita ejek. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW wajib untuk mengimani bukan hanya sekedar nabi kita saja, tapi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani. Karena disebutkan dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul, 313, ada yang mengatakan 314 atau 315 itu yang menjadi rasul dari 124.000 nabi dan rasul. Dari 313 atau lebih yang menjadi rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari yang 25 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ulul azmi, fasbiru kama sabara ulul azmi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah sebagaimana sabarnya para nabi yang disebut dengan ulul azmi. Itu ada 5. Siapa saja ulul azmi? 1. Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam dikenal dengan Abul Bashar Awal, bapak manusia yang pertama, maka Nabi Nuh juga disebut dengan Abul Bashar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah tenggelam timbul, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan selama 40 hari, 40 malam, maka dunia ini banjir. Kecuali mereka yang berada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu pun yang ikut cuma beberapa orang. Nabi Nuh hanya punya apa? Sebetulnya 4, tapi yang ikut cuma 3. Yang ini akan nanti menjadi bangsa-bangsa yang lain. Akan apa? Bertebaran dari situ. Pertama Nabi Nuh. Kemudian setelah itu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya'i wal Mursalin. Karena nabi-nabi Bani Israel itu banyak melahirkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anaknya yang bernama Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak alaihissalam. Dari Ishak ini melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini melahirkan, Nabi Yakub itu nama lainnya adalah apa? Israel. Dari Nabi Yakub ini melahirkan 12 anak yang dikenal dengan Bani Israel. Dari 12 anak ini melahirkan Nabi dan Rasul. Jadi dari 12 anak ini apa? Melahirkan Nabi dan Rasul. Nabi dari kalangan Bani Israel yang terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Nah yang satu lagi Nabi Ismail itu akan melahirkan nanti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi itu berapa generasi itu. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam yang disebut ulul azmi. Nabi Musa apa? Ulul azmi. Kemudian masuk lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 ulul azmi. Dari 5 ini yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang paling banyak memiliki umat di antara nabi-nabi apa? Yang lain.
Dalilnya mana? Bahwa kita tidak boleh memain-mainkan tentang agama dan sebagainya. Dalilnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika kami Wala in sa'altahum, jika kalian ditanya, jika kalian bertanya kepada mereka, jika kalian bertanya kepada mereka yang yang mengejek Nabi, mengejek agama, apa kata mereka? La yaqulunna. Niscaya mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami itu cuma sekedar main-main doang. Cuma sekedar main-main, mengolok-olok, ngeledek doang gitu ya. Kalau bahasa kita cuman guyon doang gitu. Jadi agama itu nggak boleh jadikan guyonan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzihun." Katakan hai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada rasulnya kuntum tastahzihun, kalian mengolok-olok, kalian meledek, kalian mengejek. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan, sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Makanya kalau masalah urusan agama, urusan Al-Quran, urusan Islam, urusan Nabi, itu jangan dijadikan bahan ledekan. Jangan dijadikan bahan olok-olokan. Jangan dijadikan bahan ejekan, bahan guyonan. Ini kadang-kadang juga pencerahan begitu. Kadang-kadang biar orang pada ketawa dijadikan bahan ledekan. Al-Quran dijadikan ledekan. Al-Quran dijadikan ledekan, itu nggak boleh. Biar orang pada ketawa kalau dia baca Quran. Jadi kalau menyampaikan Al-Quran, sampaikan. Jangan dijadikan Al-Quran bacaannya sebagai bahan ledekan atau bahan main-mainan agar orang ketawa. Kemudian selanjutnya lagi adalah i'tiqad annahu yasahu ahadun al-khuruj an haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa di sana ada seseorang yang bisa keluar dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mungkin dia dianggap wali sekarang umpamanya. Oh, dia si wali. Kita nggak tahu dia sholatnya di mana. Mungkin inti kalau ngelihat dia cuma duduk di rumah. Tapi ingat, ruhnya nggak di situ sebetulnya. Di Mekah lagi sholat, walaupun orang-orang lagi sholat di sini, itu nggak ada yang begitu. Kan ada orang percaya begitu ya. Dia wali. Jadi semua ketika sudah masuk kepada masa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib mereka ikuti. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana Musa hayyan," kalaulah Musa dia masih hidup, Nabi Musa masih hidup, misalnya dia wajib untuk mengikuti syariat yang aku sampaikan. Bayangkan. Kata Rasulullah SAW kalaulah Musa dia masih hidup, niscaya dia wajib untuk mengikuti syariat yang aku bawa. Nabi Musa tuh, bayangkan. Padahal Nabi Musa itu pertama dia seorang Rasul, seorang Nabi, dikenal dengan kalimullah, pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kitab Taurat, dan sebelumnya juga diberikan suhuf. Jadi sebelum Taurat diberikan suhuf. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat apa itu yang sering dibaca pada salat Jumat? Surat Al-A'la. Ya. Ditutup dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Artinya Nabi Musa itu dapat sebelum Taurat dapat suhuf. Jadi Nabi Musa yang sudah jadi nabi, jadi rasul, jadi kalimullah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman, dan juga diberikan kitab Taurat, dijadikan suhuf. Dia juga ulul azmi, dia juga nabi yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW itu umat yang paling banyak itu siapa? Nabi Musa. Sehingga Al-Quran itu begitu banyak menjelaskan tentang Nabi Musa. Di mana saja banyak menjelaskan tentang Nabi Musa itu.
Tapi ketika dia masih hidup, kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan," kalau Nabi Musa apa? Kalau Musa ini masih hidup, niscaya dia wajib untuk mengikuti apa? Syariatku. Itu Nabi Musa. Apalagi kita gitu. Jadi nggak ada istilah apa? Oh dia sih udah apa? Udah sampai tingkat hakikat umpamanya. Udah sholatnya udah apa? Nggak perlu lagi pakai apa? Gerak-gerak gitu. Cukup dengan hatinya, nggak ada. Dalilnya mana? Oh, pakai dalil lagi. Dalilnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu yakin. Padahal yang disebut yakin di sini bukan yakin sebagaimana bahasa kita. Al-yakin al-maut. Artinya apa? Sembahlah kalian, sembahlah olehmu kepada Allah. Jadi sembahlah Allah, ya, wa'bud rabbaka. Sembahlah Rabb kalian, sembahlah Rabb kamu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian mati. Artinya kalau udah mati kita udah apa? Nggak lagi bisa beribadah gitu. Artinya ketika kita masih hidup, disitulah kita diperintahkan untuk beribadah. Makanya ketika ditanya Imam Ahmad, "Wahai Syekh, sampai kapan kita menuntut ilmu, thalabul ilmi?" Sampai mati. Karena menuntut ilmu kan ibadah. Jadi apa? Sampai mati. Jadi bukan 12 tahun ya. Kan ada apa yang disebut dengan apa? Kita pendidikan cuman 12 tahun ya. Tambah lagi pendidikan S1, tidak. Itu hanya pendidikan formal. Tapi kalau namanya ngaji, hatta ya'tiyakal yakin, ya. Sampai meninggal. Ini jangan sampai ada orang udah tua, udah nggak ngaji lagi deh. Kenapa? Udah tua. Padahal justru ketika dia sudah tua, semakin meningkat. Kenapa? Udah nggak ngapa-ngapain lagi, kan gitu. Mau nyari duit, udah nggak nyari duit. Masa iya masih masih pagi pergi pulang sore, kan enggak. Udah pensiun. Orang kita bilang udah pensiun, mau ngapain lagi, kan gitu. Anak udah pada gede-gede, udah masing-masing udah ngurusin sendiri. Masa iya kita masih nggak mau ngaji juga. Jadi kapan? Udah tua Ustaz. Justru kata Allah SWT wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kalian yakin. Artinya apa? Termasuk ketika Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Kenapa? Karena dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita merasa kalau ibadah itu hanya sekedar sholat. Menuntut ilmu pun ibadah. Apalagi sudah tua begini, perlu banget untuk persiapan masa kematian. Jadi jangan menganggap kalau udah tua nggak wajib. Thalabul ilmi wajib. Tentang bab sholat, bab akidah, bab iman, bab tauhid. Itu wajib. Jadi meyakini kalau ada orang yang keluar dari petunjuk Rasulullah, dia sih nggak apa-apa. Kenapa? Udah tingkatan wali deh. Walinya juga wali majdub umpamanya. Sehingga dia nggak sholat juga tetap. Ini kan sekarang ini orang menjadikan orang yang seperti itu dianggap wali gitu. Orang yang yang nggak ada ingetannya, alias orang yang crazy. Crazy deh. Orang gila dianggap wali. Padahal kata Allah SWT, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Mereka tidak takut untuk menghadapi kehidupan akhirat. Wala yahzanun, dan mereka juga tidak sedih untuk meninggalkan kehidupan dunia. Itu para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi bukan orang gila yang dijadikan sebagai wali. Karena wali itu sudah dipatasi oleh Allah SWT. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Mereka akan disampaikan berita gembira kepada mereka hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya kita juga bisa kalau menjadi wali. Asal kita pertama beriman, tapi juga
bertakwa. Gitu. Beriman dan bertakwa. Kayaknya udah bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Insya Allah kita masih panjang nih tentang apa? Nawaqidul iman. Karena para ulama begitu apa? Mereka secara tafsil terperinci agar orang-orang bisa terselamatkan dari bahayanya batalnya keimanan. Karena inilah yang merupakan bab yang sangat penting. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.